Seperti biasanya pada sore hari kita akan membahas emiten-emiten dan sektor yang ada di Bursa Efek Indonesia. Nah, untuk sore hari ini kita mau bahas saham-saham yang tengah melakukan right issue jumbo. Ini harusnya teman-teman udah pada punya listnya ya atau sedang memantau sahamnya. Karena beberapa akhir ini saham-sahamnya memang masuk dalam top trending dan kenaikannya cukup tajam usai mengumumkan melakukan right issue jumbo. Tapi ternyata ada banyak saham loh di sepanjang tahun ini yang melakukan right issue jumbo nilainya ratusan miliar hingga triliunan dan rata-rata digunakan untuk ekspansi bisnis tapi ada juga yang untuk bayar hutang. Nah, akhirnya dengan kenaikan saham yang luar biasa ini didorong juga oleh sebagian fundamentalnya. Apa aja sahamnya? Yuk kita akan bahas di slide di samping saya. Nah, jadi sahamnya itu ada 8 ya kalau teman-teman tahu di sepanjang tahun 2025 ini. Nah, kalau kita lihat ternyata selain dari Rakisu Jumbo memang beberapa ditopang juga oleh secara fundamentalnya meskipun memang sebagian harga sahamnya udah cukup over value. Tapi yang menariknya adalah Rakisu Jumbo ini memang digadang-gadang untuk memperbaiki kinerja juga dan juga untuk meningkatkan revenue dan juga income ya terutama untuk dari laba bersihnya ya karena sebagian masih ada yang mencatatkan penurunan kinerja juga. Yang pertama yang paling baru ini adalah PG. Teman-teman mungkin udah memperhatikan ya saham PG kenaikannya sempat arah beberapa hari karena lonjakannya cukup tajam. Ternyata kemarin baru mengumumkan melakukan right issue dengan maksimal 944 juta saham baru plus ada warannya juga loh sebesar sama nilainya 944 juta juga. Cuman sayang untuk harga right issue-nya memang belum diumumkan, baru lembaran sahamnya saja. Nah, rencananya nanti akan diumumkan di RUPS 24 Desember 2025, di mana tujuan right issue-nya untuk modal kerja dan juga untuk permodalan dari anak usahanya. Kemudian Inet, ini teman-teman harusnya juga sering memantau Inet ya. Saham Inet ini kalau kita lihat maksimal right issue-nya 12,8 miliar saham baru. Harga sahamnya 250 ini sudah jauh di atas harga sahamnya saat ini. Kalau kita lihat untuk rencana atau tanggal right issue-nya itu HMTD-nya itu di 1 hingga 5 Desember ya, come date-nya sudah di akhir-akhir bulan ini ya, nanti di tanggal 25 hingga 27 November 2025. Memang menjelang right issue harga saham Inet terus mencatatkan kenaikan. Nah, untuk penggunaannya nanti untuk ekspansi FTTH Wi-Fi 7, modal anak usahanya ada GPI, PFI, IAB, dan juga untuk pengembangan layanan dan CAPEX. Kemudian yang paling fenomenal kenaikannya hingga sampai 8.000%. Ya, ini kalau kita lihat CBRE di mana right issue-nya 48 miliar saham baru. Dan untuk harga right issue-nya kalau kita lihat di sini CBRE sebenarnya belum mengumumkan ya. Jadi CBRE itu belum mengumumkan. Ini datanya 15.000 nih untuk yang PANI ya. Untuk pelaksanaannya nanti di RUPSLB dan persetujuan OJK maksimal itu 12 bulan ya dari dia RUPS. Kemudian tujuannya untuk bayar utang, modal kerja, Capex Armada dan juga konversi utang sebesar 55 juta US dollar. Nah, kemarin kan CBR ini ada beli kapal ya, jadi memang salah satu digunakan untuk hal tersebut. Kemudian ada PANI, ya kalau kita lihat di sini maksimal 1,15 miliar rupiah, 1.115 miliar saham. Untuk PANI ini harganya ini agak ketuker ya teman-teman ya, ini 15.000 ya di bawah untuk PANI. Untuk PMTD-nya di sesi 3 nanti di sepanjang tahun 2025 nanti akan diumumkan. Untuk tujuan right issue-nya perkuat permodalan tambah penyertaan di PT Bangun Kosambi Sukses yang baru saja IPO CBDK. Plus nanti ada anak usahanya ada 3 CISN, KUS dan juga PET. Kemudian kita next. Nah, kemudian di sini ada sisanya 4 Wi-Fi ya. Ini Wi-Fi kalau kita lihat jumlah right issue-nya 2,9 miliar saham baru, harga right issue-nya 2.000. Padahal harga sahamnya sekarang sudah level 3.600-an. Right issue-nya kemarin sudah beres ya di Juli 2025. Setelah right issue memang kenaikan harga sahamnya cukup melonjak tajam. Karena kalau kita lihat right issue-nya digunakan untuk ekspansi jaringan dan modal kerja grup serta target jangkau 20 juta rumah. 25 juta rumah. Kemudian ada IRSX, kalau kita lihat jumlah right issue-nya 12,39 miliar saham baru, plus ada warannya 1,86 miliar, ini warannya seri 2 ya. Nanti harga warannya sudah akan ditentukan dalam kemarin sudah sempat RWPSLB ya di tanggal 25 September 2025. Nah, kalau kita lihat penggunaan dana right issue-nya untuk ekspansi usaha, CAPEX, OPEX,
dan juga nantinya akan diberikan melalui anak usahanya. Kemudian ada GMFI, di mana kalau kita lihat 124,27 miliar saham di seri B belum diumumkan harganya, nantinya akan disetujui dalam RUU PSLB. Nah, kalau kita lihat right isunya untuk modal kerja, penguatan struktur permodalan, integrasi dengan API. Kemudian yang terakhir ada Nine ya, ini lebih dulu ya kemarin. Maksimal 2,1 miliar saham baru. Ya memang belum diumumkan tapi estimasi harga right isunya di 300 hingga 500. Targetnya mulai November 2025 hingga tahun depan April 2026. Dan di sini menariknya untuk modal kerja sama untuk struktur modal ya. Nah ini kan tadi untuk penggunaan dana-dana Rakisu dan juga jumlah saham Rakisu memang sebagian belum diumumkan ya harga fixnya berapa. Tapi kita sudah bisa melihat dari jumlah Rakisunya ini rata-rata udah miliaran lembar saham ya, sehingga memang potensinya cukup jumbo. Nah lalu gimana sih dengan kinerja keuangannya dari 8 emiten yang melakukan Rakisu jumbo ini? Nah kalau kita lihat secara di sini saya ada data, jadi sebagian ada yang sudah merilis kuartal 3, sebagian masih ada yang pakai data kuartal 2 ya. Untuk revenue secara kuartalan, ini kita sandingkan dengan tahun lalu ya. Jadi kalau kuartal 3 2023, kuartal 3 2025 disandingkan dengan kuartal 3 2024. Untuk PG secara revenue-nya kalau kita lihat memang turun tajamnya 73,62%, laba bersihnya juga anjlok hampir 1000%. Kemudian PBV-nya di sini 3,6, sedikit lebih mahal ya, dibilang murah juga enggak, pernya masih minus karena masih membukukan kerugian. Ini sudah data kuartal 3, untuk Inet sendiri datanya masih kuartal 2 karena kuartal 3 belum rilis. Untuk pertumbuhan pendapatannya melonjak cukup tajam ya sejalan dengan harga sahamnya 341%, laba bersihnya naiknya 1186%, cuman harganya udah mahal di 17,48, PBV-nya pernya juga mahal banget ya di 327. Kemudian ada CBRE ya, kemarin Rakisu Jumbo juga sayangnya pendapatannya masih turun 105%, laba bersihnya turun 138%, harganya sudah sangat mahal, PBV-nya 58 nih. Pernya minus karena labanya masih minus ya, masih rugi. Ini sudah data kuartal 3. Yang data kuartal 3 lagi ada PANI. PANI mencatatkan pertumbuhan pendapatan 94%, laba bersihnya naik 150%, PBV-nya sudah mahal juga 10,5, pernya apalagi 224. Kemudian untuk WiFi ini kuartal 2 ya, kuartal 3 belum rilis. Pendapatannya naik 66,58%, laba bersihnya bagus sekali, 140%, PBV-nya di 8 komaan, untuk pernya di 38,6, sedikit lebih mahal ya. Untuk IRSX juga masih di kuartal 2, sayangnya pendapatannya turun 83%, kemudian laba bersihnya juga turun 238%, PBV-nya sudah di 10, pernya juga minus ya karena masih rugi. Kemudian ada GMFI dan juga Nine, ini masing-masing kuartal 2 juga. GMFI kalau kita lihat pendapatannya turun 27%, labanya juga turun 53%. Untuk PBV-nya dia bisa dibilang murah ya, tapi mungkin karena secara kinerjanya juga kurang baik, jadi mungkin nggak bisa dibilang murah juga, pernya di 10, untuk Nine pendapatan dan juga laba bersihnya turun masing-masing 13% dan 27%, PBV-nya juga sudah mahal di 20,38, dan kalau kita lihat di sini untuk pernya juga minus ya, karena masih membukukan kerugian. Nah secara kinerja memang rata-rata ini cenderung ada sebagian yang masih mencatatkan kerugian ataupun penurunan laba bersih dan juga pendapatan. Nah lantas bagaimana sih dengan performa harga sahamnya? Siapa nih yang melonjaknya paling tajam? Nah kalau kita lihat namanya Rakisu Jumbo itu biasanya smart money ini suka banget gitu ya mengoleksi, apalagi kalau Rakisunya ini rata-rata untuk ekspansi bisnis, hanya CBRE tadi yang untuk bayar utangnya, tapi sebenarnya dia bayar utang untuk akuisisi kapal. Kemudian PG performa secara year to date naik 69%, harga sahamnya 188, Inet naiknya luar biasa 839%, harga sahamnya per 19 November di 545. Kemudian CBRE kenaikannya paling tinggi ya. Sebelumnya CBRE sempat naik 8.000%, sekarang sudah mulai turun. Kenaikannya 5.500%. Wah ini modal 10 juta aja bisa jadi hampir sekian M ya. Kemudian kalau kita lihat harga sahamnya di 1000-an. PANI masih turun ya 12,5% di 14.000, WiFi 709%, harganya hari ini sudah 3.600 ya. IRSX di 764%, GMFI 63%, Nine naik di 140%.
Tadi hanya Pani ya yang masih mencatatkan penurunan harga saham dan CBRE yang menjadi pemenangnya karena kenaikannya hingga 5.000%, bahkan sebelumnya sempat naik 8.000% ya. Disclaimer on teman-teman, jangan lupa untuk dianalisa ulang, apalagi memang kenaikannya sudah cukup tajam. Tinggal kita lihat hasil dana Rakisunya apakah bisa memberikan performa yang cukup baik, terutama untuk di kuartal 4 2025.